Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas AK31R mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, nama saya Janita Kamil Abika. Nama saya Faiza Zarani. Saya Minarfa Tamar. Kami ingin menjelaskan chapter 8 yaitu mengenai penilaian persediaan dengan pendekatan dasar biaya. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi persediaan, membedakan sistem persediaan yaitu ada perpetual system dan periodic system. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi pengaruh dan kesalahan persediaan laporan keuangan, memahami item yang tergolong biaya persediaan, dan yang terakhir dapat menggambarkan dan membandingkan metode yang digunakan untuk harga persediaan. Isu persediaan. Klasifikasinya ada inventory. Inventory adalah item yang diadakan untuk dijual atau barang yang digunakan dalam produksi barang untuk dijual. Jadi, bisnis dengan persediaan itu usaha dagang atau industri. Salah satu akun persediaan yaitu membeli barang dalam bentuk siap untuk dijual. Jadi misalnya merchandising company Carrefour. Pada ilustrasi ada balance sheet-nya yaitu Desember 31 pada tahun 2008. Jadi dalam current asset ada inventory sebesar 6.891, ada commercial receivables 2.919, ada consumer credit from financial companies tapi jangka pendek itu 2.706, ada tax receivables 673, ada other asset itu 1096, ada cash and cash equivalent atau setara cash yaitu 5.317. Jadi total current assetnya 19.604. Next, jadi klasifikasi di ini ada 3 akun, yaitu bahan baku, barang dalam proses, serta barang jadi. Nah, pada ilustrasi ada manufacturing company dari CNH Global. Balance sheet-nya Desember 31 tahun 2008. Jadi current asset ada cash and cash equivalent yaitu 633, ada deposit inflate affiliates, ada cash management pools yaitu Rp2.058, ada accounts and notes receivable itu sebesar 6.647. Nah, di inventory-nya itu ada 3 akun tadi, yaitu ada raw materials, ada work in process, dan ada finished goods. Masing-masing berjumlah 195, 323, dan 3.167. Jadi total inventory-nya itu ada 4.485. Nah, ada deferred income tax, prepayment, and other itu 766. Jadi total current asset-nya itu sebesar $14.589. Di presentasi ada ilustrasi aliran biaya persediaan. Jadi di merchandising company itu dari raw material, labor, overhead itu ada work in process, dan dari work in process itu nanti ke finish good. Nah, jadi dari finish good itu nanti manufacturing company itu ketemu COGS-nya atau cost of goods sold-nya. Next. Berikut ada aliran biaya persediaan juga. Jadi ada beginning inventory, cost of goods sold, cost of goods purchased, dan ending inventory. Jadi ada cost of goods available for sale. Dan perusahaan menggunakan salah satu dari 2 jenis sistem untuk mempertahankan catatan persediaan, yaitu perpetual system atau periodic system. Next. Yang pertama ada perpetual system. Nah, apa sih perpetual system? Jadi
Perpetual system itu pembelian barang dagangan yang didebit ke persediaan. Dan angkutan itu didebit untuk persediaan. Pengembalian pembelian dan pembelian serta pembelian diskon yang dikreditkan untuk persediaan. Lalu, harga pokok penjualan didebit dan persediaan dikredit untuk masing-masing penjualan. Catatan menunjukkan jumlah anak perusahaan dan biaya setiap jenis barang di tangan. Perpetual system ini menyediakan catatan yang terus-menerus tentang persediaan dan biaya barang yang dijual. Yang kedua ada periodic system. Periodic system ini merupakan pembelian barang dagang yang didebit untuk pembelian. Terus persediaan akhir ditentukan oleh jumlah fisik. Lalu perhitungan biaya barang yang dijual itu sebagai berikut. Ada persediaan awal, misalnya 100.000. Ada pembelian bersih, misalnya 800.000. Ada barang tersedia untuk dijual, itu misalnya sejumlah 900.000. Ada persediaan akhir sejumlah 125.000 dan yang terakhir itu dijumlahkan ada harga pokok penjualan itu sebesar 775.000. Ada ilustrasi sebagai berikut. Perusahaan Fastwire memiliki transaksi tahun ini sebagai berikut. Beginning inventory-nya atau persediaan awalnya itu ada 100 unit dan per unitnya itu harganya $6. Jadi 6 dikali 100 menjadi 600. Ada purchases atau pembelian itu 900 unit, setiap satu unit itu seharga $6 dan bila dijumlahkan menjadi 6.400. Ada sales atau penjualan yaitu sejumlah 600 unit dan setiap unitnya sebesar $12. Jika dijumlahkan menjadi 7.200. Dan ada ending inventory yaitu sebanyak 400 unit. Satu unitnya itu $6 dan jika dijumlahkan menjadi $2.400. Dan mencatat transaksi ini menggunakan dua sistem. Next. Unit 100 unit itu yang per unitnya itu 6, terus ada purchase 900 unit seharga 6 per unitnya, itu jurnalnya itu inventory dengan pada accounts payable. Jadi inventory itu didebit 5.400 dan accounts payable dikredit 5.400. Dan yang ketiga itu ada account sales yang tadi 600 unit dan harga per unitnya itu 12. Jadi jurnalnya itu ada accounts receivables pada sales. Account receivable-nya di debit sejumlah 7.200 dan sales di kredit sejumlah 7.200 juga. Lalu COGS juga itu sejumlah 3.600 didapat dari 600 kali 6. Dan di kreditnya itu ada inventory sejumlah 3.600. Dan jurnal yang keempat itu ada end of period itu the inventory count shows the inventory on hand. Jadi inventory di tangan itu atau persediaan di tangan itu ada 600 kan. Terus jurnalnya itu ada purchases atau pembelian itu 5.400 pada accounts payable. Accounts payable itu di kredit 5.400. Berarti terus ada dilanjut dengan account receivable pada sales. Account receivable itu di debit sebesar 7.200 dan sales itu di kredit sebesar 7.200. Dan inventory endingnya itu sejumlah 2.400 dengan COGS sejumlah 3.600. Dan di kreditnya itu ada purchases 5.400 dan inventory beginningnya 600. Next. Ada ilustrasi lagi sebagai berikut. Mengasumsikan bahwa pada akhir biaya pelaporan
Akun persediaan tersebut dilaporkan sejumlah $4.000. Namun, hitungan fisik persediaan sebenarnya menunjukkan 3.800. Tim jurnalan untuk mencatat penurunan nilai yang diperlukan adalah sebagai berikut. Jadi, jurnalnya itu ada persediaan lebih dan kurang di debit sejumlah 200 dan jurnal akun satunya lagi yaitu akun persediaan di kredit sejumlah 200. Dan dengan catatan, persediaan lebih dan kurang ini menyesuaikan dengan biaya barang dijual. Dalam prakteknya, perusahaan kadang-kadang melaporkan persediaan lebih dan kurang di pendapatan lain-lain dan pengeluaran lain-lain dan merupakan bagian juga dari laporan laba rugi. Next. Di isu persediaan ini ada yang namanya kontrol. Jadi semua perusahaan membutuhkan pemeriksaan verifikasi periodik terhadap catatan hasil persediaan sebenarnya. Berat atau pengukuran penting dibandingkan dengan catatan persediaan yang terperinci. Perusahaan juga harus mengambil contoh fisik persediaan pada akhir tahun fiskal untuk melaporkan jumlah persediaan perusahaan dalam laporan akuntansi tahunan. Isu persediaan. Jadi ada isu dasar dalam penilaian persediaan. Itu perusahaan harus mengalokasikan semua biaya yang tersedia untuk dijual antara barang yang dijual atau digunakan dan yang masih ada di tangan. Nah, seperti contoh, ada beginning inventory pada Januari 1 yaitu sebesar $100.000. Ada cost of goods during the year itu $800.000. Dan di total ditambah, jadi total cost of goods atau universal itu ada $900.000. Nah, ending inventory pada 31 Desember itu ada $200.000. Jadi, cost of goods sold during the year itu sejumlah $700.000 karena dikurang dengan ending inventory-nya. Next. Dasar dalam menilai persediaan, jadi ada penentuan penilaian. Nah, barang yang pertama itu ada barang fisik, yaitu barang di tangan, barang dalam perjalanan, barang diserahkan, dan perjanjian penjualan khusus. Yang kedua itu ada biaya untuk menyertakan, jadi ada produk versus periode biaya. Dan yang ketiga ada asumsi biaya aliran, yaitu mencakup identifikasi, biaya rata-rata, FIFO, retail, dan lain-lain. Barang yang termasuk persediaan. Jadi perusahaan harus mencatat pembelian pada saat memperoleh hak legal barang. Jadi aturan umumnya itu persediaan adalah pembeli saat diterima, kecuali yang pertama itu titik pengiriman FOB atau shipping point FOB. Jadi pembeli pada saat pengiriman ke operator umum. Yang kedua ada barang konsinyasi, yaitu dari pihak penjual, bukan pembeli. Dan yang ketiga itu ada penjualan dengan pembelian kembali. Ini juga penjual, bukan pembeli. Yang keempat ada penjualan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Nah, ini dari pihak pembeli dan jika Anda dapat memperkirakan pengembaliannya. Dan yang terakhir ada penjualan dengan cicilan, yaitu dari pembeli. Dan jika Anda dapat memperkirakan kolektivitasnya. Next. Ada barang yang termasuk persediaan itu ada pengaruh kesalahan persediaan. Jadi kesalahan penyajian dalam persediaan akhir ada dua, statement of financial position dan ada di income statement. Kalau di SOFP ini ada inventory, yaitu termasuk unstated, ada return earnings, ada working capital, yaitu mencakup current asset, less atau dikurang dengan current liabilities. Dari yang terakhir itu ada current ratio, yaitu current asset divided by current liabilities. Yang kedua itu ada dari income statement, yaitu cost of goods sold atau COGS, dan ada net income. Yang COGS tadi itu merupakan overstated. Pengaruh kesalahan pada pendapatan dalam satu tahun, misalnya tahun 2010, dan selanjutnya akan diimbangi, itu tahun selanjutnya 2011. Namun pernyataan pendapatan akan salah untuk tahun keduanya. Pengaruh kesalahan persediaan, ada ilustrasi sebagai berikut. Peres Yechan menghasilkan persediaan akhir sebesar 10.000 tahun 2010 dan semua item lainnya dinyatakan benar. Nah, jadi ada incorrect recording dan correct recording. Yang correct recording itu ada revenue pada tahun 2010, revenue-nya itu 100.000.
COGS-nya itu sebagai berikut, ada beginning inventory atau persediaan awal yaitu 25.000, ada purchase sale produce yaitu pembelian sejumlah 45.000, ada barang tersedia untuk dijual atau goods available for sale itu 70.000, dikurangi oleh ending inventory atau persediaan akhir yaitu 30.000. Lalu menghasilkan cost of goods sold atau COGS itu 40.000 dengan gross profit sebesar 60.000. Lalu ada administrative and selling, yaitu and selling expenses atau pengeluaran administrasi, yaitu sebesar 40.000. Jadi net income-nya jika sudah dijumlahkan dengan yang tadi sebesar 20.000. Nah, di tahun 2011-nya revenue-nya itu atau pendapatannya ada sebesar 100.000. Di beginning inventory-nya ada 30.000. Kenapa 30.000? Karena di tahun 2010 ending inventory-nya dinyatakan sebesar 30.000. Jadi karena ending di 2010 itu 30.000, maka di beginning inventory pada tahun 2011 jadi 30.000. Lalu purchase produce-nya atau pembeliannya itu sebesar 60.000 di tahun 2011. Ada barang tersedia untuk dijualnya atau goods available for sale itu 90.000 dan dikurangi oleh persediaan akhir. Persediaan akhirnya itu ada 40.000 dan menghasilkan COGS itu sebesar 50.000 dengan gross profit sebesar 50.000 juga. Nah, ada juga administrative and selling expenses-nya atau pengeluaran administrasi untuk biaya penjualan juga besar 40.000. Jadi net income-nya bila dijumlahkan tahun 2011 itu ada 10.000. Jadi kalau yang incorrect recording-nya itu total income untuk 2 tahunnya itu ada 30.000, tapi kalau yang benar recording yang benar itu atau correct recording-nya itu total income untuk 2 tahunnya itu ada 30.000. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza. Ya, selanjutnya ada barang yang termasuk dalam persediaan. Itu kesalahan penyajian pembelian dan persediaan. Pertama itu ada di statement of financial position. Itu pertama ada inventory, yaitu understated. Terus yang kedua ada retained earnings, yaitu no effect atau tidak berpengaruh. Yang ketiga ada account payable di SOFP, itu dia understated. Terus ada working capital, dia tidak berpengaruh atau no effect. Terus yang terakhir ada current ratio, itu dia overstated. Terus selanjutnya selain SOFP ada income statement. Itu ada pertama ada purchases atau pembelian, dia itu understated. Yang kedua ada COGS, dia tidak berpengaruh atau no effect. Yang ketiga ada net income, dia juga tidak berpengaruh. Dan yang terakhir ada ending inventory, dia itu understated. Nah, pernyataan tersebut tidak mempengaruhi harga pokok penjualan yang dijual dan keuntungan bersih karena kesalahan mengimbangi satu sama lain antara SOFP dan income statement. Next. Ada biaya-biaya yang termasuk persediaan. Yang pertama itu ada biaya produk, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan membawa barang untuk pembeli. Yang kedua ada biaya periode, itu penjualan umum secara umum dan biaya administrasi. Yang ketiga ada perlakuan diskon pembeli, baik secara metode kotor maupun metode bersih. Next. Lalu ada perlakuan pada diskon pembelian. Misalkan ada misalkan purchase-nya seharga $10.000 dengan termin 2/10 neto 30. Terus invoices-nya sebesar $4.000 dibayar dalam diskon waktu diskon tertentu yaitu 10 hari. Terus atau invoices dari 6.000 dibayar setelah periode diskon berakhir. Next. Lalu ada memilih asumsi aliran biaya yang diadopsi. Misalkan specific identification-nya ada average cost dan LIFO atau last in first out. Itu asumsi aliran biaya yang diadopsi tidak perlu sama dengan gerakan fisik barang. Metode yang diadopsi harus menjadi salah satu yang paling jelas dan mencerminkan periodik pendapatan. Next.
Nah, ini ada contohnya. Yang and Crazy Company membuat pembelian berikut. Satu item pada tanggal 2 Februari 2011 sebesar $10. Terus yang kedua ada satu item tanggal 15 Februari 2011 sebesar $15. Terus ada yang pembelian ketiga itu tanggal 25 Februari 2011 sebesar $20. Nah, yang and Crazy Company menjual satu item pada tanggal 28 Februari 2011 dengan harga $90. Apa yang akan menjadi keseimbangan persediaan akhir dan harga pokok penjualan untuk bulan Februari 2011 dengan asumsi perusahaan menggunakan FIFO atau first in first out, biaya rata-rata, dan asumsi aliran biaya identifikasi khusus, dan asumsikan pajaknya sebesar 30%. Nah, pertama, dia kan inventory balance-nya sebesar 45. Sementara purchase pertamanya itu tanggal 2 Februari 2011 sebesar $10. Purchase keduanya itu tanggal 15 Februari 2011 sebesar $15. Terus purchase terakhir pada tanggal 25 Februari 2011 sebesar $20. Jadi totalnya itu $45. Nah, ini ada yang Crazy Company Income Statement-nya dari si company yang Crazy pada bulan Februari 2011. Dia sales-nya 90, terus COGS-nya 0 karena belum dijual, jadinya gross profit-nya 90. Terus expenses-nya pertama ada administratif sebesar 14, terus dia menjual sebesar 12, dan interest-nya atau bunganya sebesar 7. Jadi total expenses-nya sebesar 33. Terus income before tax-nya itu 57, terus tax-nya itu sebesar 17. Jadinya net income-nya sebesar $40. Nah, terus dia kan beli kan pada tanggal 2 Februari 2011 seharga $10. Jadi di income statement-nya itu yang tadinya COGS yang nggak ada, jadi ada sebesar 10 karena dia beli tadi tanggal 2 Februari 2011. Jadi sales-nya berkurang, yang tadinya 90 menjadi $80. Expenses-nya masih sama, administratif $14, dia menjual $12, interest-nya sebesar 7, jadi total expenses-nya sebesar 33 dari 14 tambah 12 tambah 7. Income before tax-nya 47 dan taxes-nya sebesar 14. Jadi net income-nya 33. Terus ini menggunakan average cost. Tadi kan first in first out, sekarang menggunakan average cost. Masih sama purchase-nya, totalnya $45 dari tanggal pembelian tanggal 2 Februari sebesar 10, tanggal 15 Februari sebesar 15, dari tanggal 25 Februari sebesar 20. Dan income statement-nya pun juga sama, sales-nya 90, COGS-nya masih 0 karena belum membeli. Terus gross profitnya 90, expenses-nya totalnya masih 33, income before tax-nya 57, taxes-nya 17, jadi net income-nya sebesar 40. Karena menggunakan average cost, jadi diambil semuanya, jadi salesnya 90, terus COGS-nya jadinya 15 karena 15, jadinya gross profitnya 75. Expenses-nya pun pertama ada administratif 14, selling-nya 12, dan interest-nya 77. Interest-nya sebesar 7. Jadi total expenses-nya 33. Nah, income before tax-nya itu 42 dan taxes-nya itu 12. Jadi net income-nya itu 30, berbeda dengan yang first in first out sebesar $33. Selanjutnya ada menggunakan specific identification. Masih sama purchase-nya, tanggal 2 Februari 2011 sebesar 10, 15 Februari 2011 sebesar 15, 25 Februari 2011 sebesar 20. Jadi inventory balance-nya 45. Income statement-nya pun masih sama, sales-nya 90, COGS-nya 0, gross profit-nya 90,
total expensesnya 33, income before tax-nya 57, taxes-nya 17, dan net income-nya masih sama 40 seperti aliran biaya yang sebelumnya, FIFO dan average. Nah ini kalau misalkan di specific identification itu tergantung sama yang mana yang terjual gitu. Jadi terserah si yang crazy company-nya. Jadi nggak ada perubahan di net income-nya. Next. Nah, ini ada ringkasan laporan keuangan atau perbandingan laporan keuangan menggunakan FIFO dan average. Sales-nya karena sama $90, baik menggunakan first in first out atau average. Terus COGS-nya jadi FIFO itu $10 karena pembelian pertama itu sebesar 10, sementara average kan dari ketiganya, jadi rata-ratanya itu 15. Jadi gross profit-nya untuk Vivo itu 80, sementara untuk average 75. Untuk operating expenses-nya, biaya administratifnya masih sama dua-duanya, baik Vivo maupun average, sebesar 14, selling sebesar 12, dan interest sebesar 7. Jadi total expenses untuk Vivo dan average 33. Terus income before taxes-nya tadi, taxesnya itu sebesar 30% untuk keduanya. Nah, di Vivo ini totalnya jadi 47, sementara untuk average itu 42. Untuk income tax expense-nya, untuk Vivo first in first out sebesar 14, untuk average sebesar 12. Jadi net income untuk Vivo yang menggunakan metode Vivo sebesar 33, sementara yang menggunakan metode average sebesar 30. Nah, inventory balance untuk Vivo itu 35 dan average itu 30. Next. Lalu ada asumsi aliran biaya. Nah, ilustrasinya Callmart Inc. melakukan operasi pada bulan pertama dengan transaksi. Nah, pertama itu ada tanggal 2 Maret, dia purchase 2000 barang dengan harga $4. Jadinya balance-nya 2000 unit, jadi inventory-nya 2000 unit. Tanggal 15 Maret dia beli 6000 dengan harganya itu $4,4, jadinya inventory-nya sebesar 8000 unit. Nah, tanggal 19 Maret dia itu menjual sebesar 4000, jadi tanggal segitu sebesar 4000 unit. Terus tanggal 30 Maret dia membeli 2000 sebesar $4,75, jadi balance-nya 6000 unit. Nah, setelah itu menghitung barang yang tersedia untuk dijual. Beginning inventory-nya itu 2000 dikali 4 harganya, jadinya totalnya sebesar $8000. Terus dia purchase juga tanggal 15 Maret itu 6000, harganya $4,4, jadi totalnya sebesar 26.400. Terus dia juga beli 2000 tanggal 30 Maret sebesar 4,75, jadi totalnya 9.500. Nah, goods available for sale-nya itu 43.900 dari 26.400 ditambah 8.000 ditambah 9.500. Next. Terus ada identifikasi khusus. Perusahaan Callmart berasumsi bahwa persediaan 6.000 unit barang terdiri dari 1.000 unit, membeli pet tanggal 2 Maret, membeli 3.000 unit pada tanggal 15 Maret, dan tanggal 30 Maret sebesar 2.000 unit. Lalu menghitung persediaan akhir dan HP produksi. Nah, tanggal 2 Maretnya dia unitnya sebesar 1.000, unit cost-nya sebesar $4. Jadi total cost-nya $4.000 dari $4 dikali 1.000 unit. Terus tanggal 15 Maret dia membeli 3.000 unit yang persatunya harganya $4,4. Jadi total cost-nya $13.200. Terus tanggal 30 Maret dia membeli 2.000 unit. Nah, harganya itu $4,75. Jadi total cost-nya $9.500. Ending inventory-nya menjadi 6.000 dari pembelian tanggal 2, tanggal 15, dan tanggal 30.
jadinya 6.000 unit dengan total cost-nya 26.700 ditambah dari 4.000 ditambah 13.200 ditambah 9.500. Nah, COGS-nya atau cost of good available for sale sebesar 43.900 yang sudah dihitung dari slide sebelumnya. Dikurangi dengan ending inventory yaitu 26.700. Jadi cost of goods sold sebesar 17.200 dolar. Nah, ini ada average cost, weighted average. Tanggal 2 Maret, dia membeli 2.000 unit dengan unit cost-nya itu 4 dolar. Jadi total cost-nya itu 8.000. Tanggal 15 Maret, dia membeli 6.000 unit dengan cost-nya itu 4,4 dolar. Jadi total cost-nya itu 26.400. Tanggal 30 Maret, dia membeli 2.000 unit dengan harga 4,75 dolar, jadi total cost-nya itu 9.500. Total goods available for sale-nya itu jadinya 10.000 unit dari 2.000 tambah 6.000 tambah 2.000. Total cost-nya itu menjadi 43.900 dari 8.000 ditambah 26.400 ditambah 9.500. Karena dia menggunakan weighted average, jadi total cost dibagi sama unit yang tersedia, yaitu total cost-nya itu 43.900 per dibagi 10.000, yaitu unit barang yang tersedia jadinya sebesar 4,39 dolar. Nah, inventory in units-nya itu 6.000 units. Sementara ending inventory-nya itu 6.000 dikali 4,39. Jadi totalnya 26 dolar 340. Nah, cost of goods available for sale-nya tadi sebesar total goods available itu 43.900 dikurangi dengan ending inventory 26.340 dapat dari 6.000 dikali 4,39 dolar. Jadi cost of goods sold-nya sebesar 17.560 dolar. Nah, selanjutnya ada moving average. Misalkan tanggal 2 Maret itu membeli 2.000 unit dengan harga 4 dolar. Jadinya totalnya 8.000 dolar. Balance-nya pun juga sebesar 8.000 dolar. Nah, tanggal 15 Maret dia membeli lagi 6.000 unit dengan harga 4,4 dolar. Jadinya 6.000 kali 4,4 itu menjadi 26.400. Jadinya balance-nya itu 34.400 didapat dari 8.000 ditambah 26.400. Terus tanggal 19 Maret dia menjual sebesar 4.000 unit dengan harga 4,3 dolar. Totalnya itu jadi 17.200 dolar. Karena dijual sebesar 17.200, jadi balance yang sebelumnya tanggal 15 Maret sebesar 34.400 dikurang 17.200 menjadi 17.200 itu balance untuk tanggal 19 Maret. Terus tanggal 30 Maret dia melakukan pembelian sebesar 2.000 unit dengan harga 4,75 dolar. Itu berjumlah 9.500 dolar. Balance-nya menambah jadi 26.700 ditambah dari 17.200 ditambah 9.500 menjadi 26.700. Dalam metode ini, Walmart menghitung biaya rata-rata unit baru setiap kali melakukan pembelian. Jadi satu persatu secara detail. Next. Terus ada menggunakan first in first out yaitu periodic method. Tanggal 30 Maret unit yang dibeli sebesar 2.000 dengan cost 4,75 dolar, jadi total cost-nya 9.500. Terus tanggal 15 Maret unitnya yang dibeli 4.000 unit dengan unit cost-nya 4,4 dolar. Jadi total cost-nya itu 17.600. Terus jadinya ending inventory-nya 6.000 dari 2.000 unit ditambah 4.000 unit. Total cost-nya menjadi 27.100 dari 9.500 ditambah 17.600. Jadi cost goods available for sale-nya itu 43.900 dari slide sebelumnya dikurang dengan ending inventory 27.100, jadinya cost of goods sold-nya sebesar 16.800 dolar. Menentukan biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya pembelian yang terakhir. Ini untuk periodic method di FIFO. Lalu perpetual method tanggal 2 Maret
Dia membeli 2.000 unit dengan harga $4, jadinya 8.000. Balance-nya juga jadi masih 8.000 karena baru dibeli 2 Maret. Terus tanggal 15 Maret dia membeli sebesar 6.000 unit dengan harga $4,4. Jadinya $26.400. Balance-nya itu menjadi 34.400. Terus tanggal 19 Maret dia membeli 4.000 menjual 2.000 unit dengan harga 4.400 dan menjual lagi sebesar 2.000 unit dengan harga 4,4. Jadi totalnya itu menjual 16.800. Jadinya di balance jadi 17.600. Nah, tanggal 30 Maret dia membeli 2.000 unit dengan $4,75. Jadi totalnya 9.500. Nah, balance-nya menjadi 27.100. Dalam semua kasus yang mana FIFO digunakan, persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan. Itu baik menggunakan perpetual system atau periodic system. Next. Terus jadi ini ringkasan untuk metode penilaian persediaan. Pertama ada sales-nya di average cost sebesar 60.000, baik juga FIFO juga sebesar 60.000. Cost of goods sold-nya sebesar 18.000 untuk average cost. 18.000 itu didapat dari 3,6 dikali $5.000. Nah, untuk Vivo sebesar 16.000 itu didapat dari 4.000 unit dikali $3 sebesar 12.000, terus 1.000 unit dikali $4 jadi 4.000, jadinya 16.000. Nah, jadinya gross profitnya untuk average cost itu 42.000 dari 60.000 dikurang 18.000. Sementara untuk Vivo gross profitnya sebesar 44.000 itu dari 60.000 dikurang 16.000. Terus ada operating expense untuk keduanya sebesar 10.000. Jadinya income before taxes untuk average cost-nya itu 32.000, 42 dikurang 10. Sementara untuk Vivo itu 34.000 dari 44.000 dikurang 10.000. Terus ada income taxes-nya itu sebesar 40% dari 32.000 dikali 40% sebesar 12.800 untuk average cost. Terus Vivo-nya 34.000 dikali 40% sebesar 13.600. Dikurang menjadi net income untuk average cost itu 19.200 dan untuk Vivo-nya net income-nya sebesar 20.400. Next. Lalu ada ringkasan metode penilaian persediaan. Pertama di average cost untuk inventory-nya itu sebesar $18.000 dari 5.000 unit dikali 3,6. Nah, jadi terus gross profit-nya 42.000, taxes-nya 12.800, net income-nya 19.200, retain earnings-nya sebesar $29.200 dari $10.000 ditambah 19.200. Jadi cash-nya itu 20.200. Dari itu cash dapat dari beginning balance ditambah sales dikurang purchases dikurang operating expense dan dikurang taxes. Nah, untuk si average cost beginning balance itu 7.000 ditambah salesnya sebesar 60.000 dikurang purchases sebesar 24.000 dikurang operating expensesnya sebesar 10.000 dikurang taxesnya sebesar 12.800 menjadi cash sebesar cash at year end menjadi sebesar 20.200. Sementara untuk Vivo, inventory-nya itu sebesar $20.000 dari 5.000 unit dikali 4 jadinya 20.000. Untuk gross profit-nya sebesar $44.000, taxes-nya 13.600, net income-nya 20.400, retain earnings-nya 30.400 dari 10.000 plus 20.400. Jadi cash at year end-nya 19.400 dapat dari beginning balance-nya Vivo itu 7.000 ditambah sales-nya 60.000 dikurang purchases-nya 24.000 dikurang operating expenses-nya 10.000 dan dikurang taxes-nya 13.600. Jadi cash at year end-nya sebesar 19.400. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Minerva.
Selanjutnya ada metode LIFO atau last in first out. Jadi dalam IFRS itu LIFO tidak diizinkan untuk keperluan pelaporan keuangan, namun LIFO diperbolehkan untuk pelaporan keuangan di Amerika Serikat. Diizinkan juga untuk keperluan pajak di beberapa negara, dan dengan menggunakan LIFO ini dapat menghemat tabungan pajak yang signifikan. Jadi ilustrasinya itu Walmart itu memiliki transaksi pada bulan pertama operasi. Jadi pada tanggal 2 Maret dia membeli barang sebanyak 2.000 unit dengan harga $4 per unit. Jadi balance-nya ada 2.000 unit. Terus pada 15 Maret dia beli lagi sebanyak 6.000 unit dengan harga 4,4 per unitnya. Jadi balance-nya ada 2.000 tadi, terus ditambah dengan 6.000 yang baru beli, jadi total ada 8.000 unit. Terus tanggal 19 Maret itu terjual 4.000 unit, jadi di balance sisa 4.000 unit, 8.000 dikurang 4.000. Terus pada tanggal 30 Maret itu Walmart beli barang lagi sebanyak 2.000 unit dengan harga 4,75 per unitnya, jadi balance itu ada sebanyak 6.000, itu 4.000 unit ditambah dengan 2.000 yang tadi baru beli. Jadi untuk menghitung goods available for sale-nya itu ada beginning inventory sebanyak 8.000 dari yang 2 Maret itu 2.000 dikali $4. Terus ada purchases-nya yang tanggal 15 Maret 6.000 unit dengan harga 4,4. Jadi ada 26.400. Setelah itu yang tanggal 30 Maret sebanyak 2.000 unit dengan harga $4,75. Jadi totalnya ada 9.500. Jadi goods available for sale itu ada sebanyak 43.900. Nah, dengan menggunakan metode periodik itu untuk ending inventory-nya karena tadi dia menggunakan LIFO, jadi tadi kan terjualnya ada 4.000 unit, jadi 4.000 unitnya itu diambil dari yang tanggal 30 Maret dan 15 Maret. Jadi ending inventory-nya itu ada pada barang yang ada pada tanggal 2 Maret dan 15 Maret. Pada tanggal 2 Maret itu sebanyak 2.000 unit dengan harga $4, jadi total cost untuk 2 Maret itu $8.000. Terus untuk tanggal 15 Maret itu sebanyak 4.000 unit dengan harga 4,4. Jadi total cost untuk yang 15 Maret itu 17.600. Jadi untuk total unit ending inventory-nya ada 6.000 unit dan total cost-nya itu sebanyak 25.600. Dari 8.000 ditambah 17.600. Dan untuk goods available for sale-nya itu ada sebanyak 43.900 dikurang dengan ending inventory-nya yang tadi udah kita hitung 25.600. Jadi COGS dengan menggunakan metode periodik itu ada sebesar 18.300. Setelah itu dengan menggunakan metode perpetual. Jadi pada tanggal 2 Maret itu dia tadi beli barang sebanyak 2.000 dengan harga $4, jadi ada 8.000. Di balance jadi ada 8.000 juga. Terus 15 Maret beli barang lagi sebanyak 6.000 unit dengan harga 4,4, jadi itu dikali hasilnya $26.400, jadi balance-nya 8.000 ditambah 26.400 jadi 34.400. Nah, bedanya dengan periodik itu ada di tanggal 19-nya. Kalau di sini itu dia langsung dikurang. Jadi karena tadi dia beli 4.000 unit pada tanggal 19 Maret itu 4.000-nya itu diambil dari yang tanggal 15 Maret. Jadi 4.000 unit dikali dengan harga barang yang dibeli pada tanggal 15 Maret. Jadi harganya yang dipakai itu $4,4. Jadi 4.000 dikali 4,4 hasilnya 17.600. Jadi balance-nya itu 34.400 dikurang 17.600 jadi 16.800. Setelah itu pada tanggal 30 Maret dia beli barang lagi sebanyak 2.000 unit dengan harga 4,75, itu dikali hasilnya 9.500. Jadi untuk balance pada tanggal 30 Maret itu 16.800 ditambah dengan 9.500 hasilnya 26.300.
Jadi ringkasannya untuk 3 metode yang sudah dijelaskan tadi, average cost, FIFO, dan LIFO. Untuk average cost, salesnya 60.000, terus ada COGS 18.000, itu dikurang, jadi gross profitnya ketemu 42.000. Terus gross profit tadi dikurangi dengan operating expense 10.000, jadi 32.000. Setelah itu 30 income before taxes-nya itu dikurangi dengan income taxes sebesar 40%, jadi dikurang 12.800. Jadi net income untuk average cost itu ada sebesar 19.200. Untuk FIFO, salesnya 60.000, dikurang dengan COGS-nya 16.000, jadi gross profit-nya 44.000. Terus dikurang lagi dengan operating expenses-nya 10.000, jadi income before tax-nya 34.000. Terus dikurang lagi dengan income tax-nya sebesar 13.600. Jadi net income untuk FIFO itu ada sebesar 20.400. Selanjutnya untuk LIFO, salesnya 60.000, dikurang dengan COGS 20.000, ketemu gross profit 40.000. Setelah itu gross profit dikurangi dengan operating expense sebesar 10.000, ketemu income before taxes-nya 30.000. Itu 30.000 dikurang dengan income taxes-nya sebesar 12.000, jadi net income untuk LIFO itu sebesar 18.000. Nah, dari ketiga metode ini perbedaannya bisa dilihat dari COGS-nya. Untuk average cost itu ada 18.000, itu didapatkan dari 4.000 dikali $3, 4.000 unit dikali $3 sama dengan 12.000, ditambah dengan 6.000 dikali $4 ketemu 24.000, jadi ntar ketemu 36.000. Setelah itu 36.000-nya itu dibagi dengan 10.000 unit, jadi per unitnya $3,6. Terus $3,6 tadi itu dikali dengan 5.000, jadi hasilnya 18.000. Itu COGS untuk average cost. Sedangkan untuk FIFO itu COGS-nya 16.000 dari 4.000 dikali $3, 12.000 ditambah dengan 1.000 dikali $4, 4.000. Dijumlahkan ntar ketemu hasilnya 16.000. Sedangkan untuk FIFO itu COGS-nya 20.000 dari 5.000 dikali $4. Nah, perhatikan bahwa laba bruto dan laba bersih yang terendah itu terdapat pada metode LIFO. Setelah itu FIFO itu yang mempunyai nilai tertinggi dan average cost itu berada di tengah-tengah. Nah, berikutnya untuk average cost, inventory-nya ada 18.000, itu dari 5.000 dikali $3,6. Setelah itu ada gross profit-nya 42.000, taxes-nya 12.800, net income-nya 19.200, retain earnings-nya 29.200, itu dari 10.000 ditambah 19.200. Cash-nya ada 20.200, itu dari ini beginning balance-nya 7.000 ditambah dengan sales-nya 60.000 dikurang purchases-nya 24.000 dikurang dengan operating expense 10.000 dikurang dengan taxes-nya 12.800. Ntar ketemu 20.200. Setelah itu untuk metode FIFO, inventory-nya $20.000 dari 5.000 unit dikali $4. Terus ada gross profit-nya 44.000, ada taxes-nya 13.600, ada net income-nya 20.400, ada retained earnings 30.400, itu dari 10.000 ditambah dengan 20.400, dan ada cash-nya 9.400, itu didapatkan dari beginning balance-nya 7.000 ditambah dengan sales-nya 60.000 dikurang dengan purchases-nya 24.000 dikurang dengan operating expense 10.000 dan dikurang tax-nya 13.600. Terus untuk LIFO itu inventory-nya ada sebanyak $16.000 dari 4.000 dikali $3 dan 1.000 dikali $4. Setelah itu ada gross profit-nya 40.000, taxes-nya 12.000, net income 18.000, retain earnings 28.000 dari 10.000 ditambah 18.000, dan cash-nya ada sebanyak 21.000, itu dari beginning balance 7.000 ditambah sales 60.000 dikurang purchases 24.000 dikurang
operating expense 10.000 dikurang dengan taxes 12.000. Jadi di sini LIFO dihasilkan dalam tertinggi cash balance pada akhir tahun karena adanya pajak yang menurunkan hasilnya. Jadi contoh ini itu mengasumsikan bahwa harganya meningkat dan hal sebaliknya akan terjadi jika harga yang menurun. Berikutnya ada isu spesial terkait LIFO. Jadi yang pertama ada LIFO reserve cadangan. Jadi beberapa perusahaan itu menggunakan LIFO untuk pajak dan pelaporan keuangan eksternal dan menggunakan FIFO, average cost, or standard cost system untuk tujuan pelaporan internal. Jadi alasannya itu untuk keputusan harga, untuk menjaga pencatatan agar lebih mudah, dan untuk mengatur pembagian keuangan dan bonus. Jadi ilustrasinya itu ada Acme Boat Company menggunakan metode FIFO untuk keperluan pelaporan internal dan LIFO untuk tujuan pelaporan eksternal. Pada 1 Januari 2011 yang diperbolehkan untuk mengurangi persediaan untuk keseimbangan LIFO $20.000. Pada tanggal 31 Desember 2011 neraca harus sebesar 50.000 hasilnya. Hasilnya Acme Boat realize pengaruh LIFO dan membuat entry berikut pada akhir tahun. Di debit ada harga pokok penjualan 30.000 dan di kreditnya ada cadangan untuk mengurangi persediaan untuk LIFO sebanyak 30.000. Selanjutnya, isu selanjutnya adalah LIFO liquidation. Jadi LIFO liquidation ini terjadi ketika penjualan saat ini perusahaan itu melebihi pembeliannya. Ini itu mengakibatkan likuidasi setiap inventaris yang tidak terjual pada periode sebelumnya. Jadi likuidasi LIFO ini adalah saat perusahaan menjual inventaris terbarunya terlebih dahulu. LIFO ini mencocokkan biaya terbaru dengan pendapatan saat ini. Dan beberapa perusahaan itu menggunakan metode LIFO selama periode inflasi ketika biaya untuk membeli persediaan meningkat dari waktu ke waktu. Metode LIFO memberikan manfaat pajak karena biaya yang lebih tinggi terkait dengan persediaan baru tampaknya mengimbangi laba, menghasilkan beban pajak yang lebih rendah. Ilustrasinya, perusahaan ABC menggunakan metode LIFO dalam akuntansi persediaan untuk toko-toko domestiknya. Jadi ia itu membeli 1 juta unit produk setiap tahunnya selama 3 tahun. Biaya per unitnya untuk tahun pertama itu $10, untuk tahun kedua $12, dan untuk tahun ketiga $14. Dan ABC itu menjual setiap unitnya dengan harga $50. ABC menjual 500.000 unit produk di masing-masing 3 tahun pertama. Jadi menyisakan 1,5 juta unit di tangan. Jadi sisanya itu 500.000 unit dari tahun pertama, 500.000 unit dari tahun kedua, dan 500.000 unit dari tahun ketiga. Dengan asumsi bahwa permintaan akan tetap konstan. Jadi ia hanya membeli 500.000 unit di tahun keempat dengan harga per unitnya itu $15. Jadi jawabannya terlepas dari perkiraannya, permintaan konsumen untuk produk tersebut meningkat. ABC menjual 1 juta unit di tahun keempat. Jadi tadinya 500.000 tapi naik jadi 1 juta. Nah, jadi di bawah metode LIFO itu 1 juta unit tadi itu 500.000 unitnya dari tahun keempat dan 500.000 unitnya lagi dari tahun ketiga. Nah, untuk yang tahun keempat itu dia menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta. Itu dari 500.000 dikali $50. Terus COGS sebesar 7,5 juta itu dari 500.000 dikali $15. Jadi laba kotor itu 25 juta dikurang 7,5 juta sebesar 17,5 juta. Dan untuk 500.000 unit yang di tahun ketiga itu menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta. Sama seperti tahun keempat, dan COGS sebesar 7 juta itu dari 500.000 dikali $14. Jadi laba kotornya itu ada sebesar 18 juta dari 25 juta dikurang 7 juta. Berikutnya ada dollar value LIFO. Jadi metode LIFO nilai dolar itu menentukan dan mengukur setiap peningkatan dan penurunan pada pool dalam hal total nilai dolar, bukan jumlah fisik barang pada pool persediaan. Manfaatnya itu yang pertama, perusahaan dapat memastikan lebih banyak
barang pada pool LIFO nilai dolar. Dan yang kedua itu pool LIFO nilai dolar memungkinkan penggantian barang yang serupa, memiliki kegunaan yang hampir sama atau dapat saling menggantikan. Perbandingan pendekatan LIFO. Khusus barang LIFO itu biaya unit barangnya mahal dan memakan waktu. Khusus barang menyatukan pendekatan LIFO itu perbandingan pendekatan LIFO lebih sulit untuk mengikis lapisan dan menggunakan jumlah sebagai dasar mengakibatkan likuidasi LIFO, dan untuk dolar nilai LIFO itu banyak digunakan di perusahaan. Manfaatnya itu yang pertama sesuai, terus yang kedua itu ada keuntungan pajak atau meningkatkan arus kas, dan terakhir itu pendapatan di masa yang akan datang. Terus kerugiannya itu pendapatan dikurangi, mengecilkan persediaan, mengganggu aliran fisik, dan memungkinkan terjadinya likuidasi yang disengaja. Nah, jadi LIFO itu umumnya lebih disukai jika harga penjualan meningkat lebih cepat daripada biaya dan jika perusahaan memiliki cukup konstan stok dasar. Dan LIFO itu tidak sesuai jika harga cenderung tertinggal dari biaya, jika identifikasi tradisional digunakan, dan ketika unit biaya cenderung menurun saat produksi meningkat. Berikutnya ada latihan soal. Jadi di latihan soal yang pertama itu ada soal E73 tentang laporan keuangan penyajian piutang. Ada isi yaitu menunjukkan saldo sebesar 241.140 di akun piutang pada tanggal 31 Desember 2022. Saldo terdiri dari berikut ini. Yang pertama itu ada installment accounts due in 2023, yaitu sebesar 23.000. Lalu ada installment accounts due after 2023. Jadi setelah 2023 itu di dalam operating cycle sebesar 34.000. Lalu ada overpayment to creditors yaitu sebesar 2.640. Ada due from regular customer yaitu 40.000 represent account placed as security for a bank one yaitu 89.000. Ada expense to employees yaitu 1.500. Ada expense to subsidiary company made in 2020 yaitu 91.000. Instruksinya itu mengilustrasikan bagaimana informasi tersebut harus ditampilkan pada laporan posisi keuangan BUMD pada tanggal 31 Desember 2022. Jawabannya sebagai berikut. Jadi di current asset ada accounts receivable, ada customer accounts of which accounts in the amount of 40.000 yaitu sebesar 89.000. Terus tadi ada installment account itu di 2016 sebesar 23.000. Ada installment account due after 31 Desember 2019 yaitu sebesar 34.000. Itu dijumlahin. Jadi jumlahnya itu sebesar 146.000. Di othernya itu atau di lain-lainnya itu ada transaksi 2.640 dari overpayment to creditor ditambah 1.500 jadi expense to employee. Itu jumlahnya 4.140. Nah, 146.000 tadi ditambah sama 4.140 jadi jumlahnya itu ada 150.140 euro. Lalu ada investment funds to subsidiary company yaitu sebesar 91.000. Next. Soal kedua itu ada E711 itu tentang utang tak tertagih penuaan. Jadi Bukat AG memasukkan akun berikut di antara piutang gagangnya, jumlahnya adalah 16. Jadi pada tanggal 1 Januari itu balance forward date sebesar 700. Pada tanggal 1 bulan 20 ada invoice dengan angka 1710 yaitu jumlahnya 1.100. Pada bulan 3 pada tanggal 3 bulan pada tanggal 14 bulan 3 itu ada invoice pada angka 2116 yaitu sejumlah 1.350.
Lalu yang keempat itu ada tanggal 12 pada bulan 4, yaitu invoice di angka 2412 itu sebesar 1.710. Terus ada di bulan 9 tanggal 5 ada invoice sebesar 490, ada tanggal 17 di bulan 10 itu invoice sejumlah 860. Lalu ada tanggal 18 di bulan 11 itu ada invoice sejumlah 2.000. Ada di tanggal 20 juga di bulan 12 ada invoice sejumlah 800. Lalu ada tanggal 28 di bulan 1 ada cash itu sebesar 1.100. Tanggal 2 di bulan 4 ada cash sejumlah 1.750. Pada tanggal 10 di bulan 4 ada sejumlah 255. Tanggal 30 bulan 4 ada sejumlah 1.000. Tanggal 20 bulan 9 ada cash sejumlah 890. Pada tanggal 31 bulan 10 ada cash 860. Nah, pada tanggal 1 bulan 12 ada sejumlah 1.250 dan yang terakhir itu ada tanggal 29 bulan 12 cashnya itu sejumlah 800. Nah, instruksinya itu beri usia kos dan tentukan apa saja yang tampaknya memerlukan perhatian khusus pada saat jawabannya sebagai berikut. Jawabannya itu ada jalan pada tanggal 1 bulan 1 yaitu 445. Dapat dari mana? Dapat dari 700 yang tadi ada di balance forward dan dikurang dengan 255. 255 itu ada di cash yang tadi pada tanggal 10 bulan 4. Lalu pada tanggal 12 bulan 4 ada sejumlah 310. Itu didapat dari 1.710 yaitu invoice pada tanggal 20 bulan 1 dikurang oleh 1.000 dari cash di tanggal 30 bulan 4 dan dikurang sama 400. 400 itu dari invoice. Lalu jumlah itu 310. Dan pada tanggal 18 bulan 11 itu ada 750 atau 1 bulan 13 hari. Itu didapat dari 2.000 dikurang sama 1.250. 2.000-nya itu dari invoice pada tanggal 18 bulan 11 dan dikurang dengan 1.250 itu juga cash pada tanggal 1 bulan 12. Dan jumlahnya itu jadi 445 ditambah 310 ditambah 750 jadi jumlahnya itu 1.505 US dollar. Karena faktur kemudian telah dibayar penuh, jadi ketiga jumlah tersebut harus diselidiki untuk menentukan nih mengapa perusahaan belum membayarnya. Nah, jumlah di saldo awal dan invoice pada angka 2412 ini harus menjadi perhatian khusus. Selanjutnya ada soal E719 itu pengalihan piutang tanpa jaminan. Grup SIK memperhitungkan 400.000 piutang dengan Maze Finance tanpa menjamin pembayaran untuk kemungkinan kerugian kredit itu tanpa jaminan pada 1 Juli 2022. Catatan piutang ditransfer ke Maze Finance yang akan menerima koleksi. Maze Finance menilai beban keuangan sebesar 1,5% dari jumlah piutang dan mempertahankan jumlah yang sama dengan 4% dari piutang untuk menutupi diskon penjualan, retur, dan tunjangan. Transaksi tersebut harus dicatat sebagai penjualan. Instruksinya, buatlah e-journal pada tanggal 1 Juli 2022 untuk SIK Group untuk mencatat penjualan piutang tanpa recourse. Yang kedua, buatlah e-journal pada tanggal 1 Juli 2002 untuk Maze Finance untuk mencatat pembelian piutang tanpa recourse. Next. Ini jawabannya pada tanggal 7 Januari 2022 loss receivable 900.000, line-nya 590.000, gain on sale of line-nya sebesar 310.000. Terus computation of total interest-nya sebesar 1.416.163 euro face of value note. Terus present value of one for periods at
12%-nya sebesar 0,63552. Jadi present value of note-nya sebesar 900.000 euro. Terus face value of note-nya itu 1.416.163 euro. Jadi total interest on notes receivable-nya sebesar 516.163 euro. Yang soal yang kedua, tanggal 7 Januari 2022, notes receivable-nya sebesar 221.163,68, service revenue-nya 221.163,68. Jadi computation of the present value of the note, maturity value-nya 400.000 euro, present value of 400.000 yang jatuh tempo dalam 8 tahun sebesar 12%, itu 400.000 euro dikali 0,40388, jadinya 161.552 euro. Present value-nya itu 12.000 euro, payable annually atau utang yang dibayarkan per tahun untuk 8 tahun dengan 12%. Interestnya itu 12.000 euro dikali 4,9674, jadinya 59.611,68. Present value of the note-nya 221.163,68. Jadi total interest on notes receivable-nya itu 178.836,32 euro. Selanjutnya ada soal tentang pelaporan piutang macet. Berikut adalah informasi terkait piutang tulisan selama tahun berjalan 2022. Jadi diketahui itu jadwal umur piutang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Jadi ada under 60 days-nya, net debit balance-nya ada 172.342. Third percentage to be applied after correction is made-nya 1%. Terus untuk 60 until 90 days, net debit balance-nya 136.490. Terus percentage-nya itu 3%. Terus untuk 91 sampai 120 hari itu net debit balance-nya 39.924, percentage-nya 6%. Dan untuk yang over 120 days itu net debit balance-nya 23.644. Untuk percentage itu 3.700 euro itu definitely uncollectible. Jadi estimated remainder uncollectible itu sebesar 25%. Jadi untuk total net debit balance itu ada sebesar 372.400 euro. Terus diketahui juga akun piutang usaha memiliki saldo debit sebesar 372.400 pada tanggal 31 Desember 2022. Terus 2 entry dibuat dalam akun beban piutang tak tertagih selama tahun berjalan. Debit pada tanggal 31 Desember untuk jumlah yang dikreditkan ke penyisihan untuk piutang diragukan, dan kredit sebesar 3.240 pada tanggal 3 November 2022, dan debit ke penyisihan piutang diragukan karena kebangkrutan. Yang keempat, penyisihan piutang diragukan adalah sebagai berikut untuk tahun 2022. Jadi untuk allowance for doubtful accounts untuk 3 November itu ada uncollectible accounts written off sebesar 3.240, dan pada 1 Januari beginning balance 8.750, dan 31 Desember itu 5% of 372.400 itu hasilnya 18.620. Dan yang kelima, saldo kredit ada di piutang usaha sebesar 4.840 yang merupakan uang muka kontrak penjualan. Instruksinya dengan asumsi bahwa buku-buku tersebut belum ditutup untuk tahun 2022, buatlah ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Jadi jawabannya yang pertama ada bad debt expense di debit sebesar 3.240 dan di kreditnya account receivable 3.240. Ini itu untuk membenarkan bad debt expense dan write off accounts receivable. Terus selanjutnya ada di debit ada account receivable, dan di kreditnya ada advance on sales contract sebesar 4.840. Ini untuk reclassify credit balance in account receivable. Terus selanjutnya ada di debit ada allowance for doubtful accounts, dan di kreditnya account receivable sebesar 3.700. Ini untuk write off 3.700 euro of uncollectible
accounts. Selanjutnya di debit ada allowance for doubtful accounts, dan di kredit ada bad debt expense sebesar 7.279,64. Ini untuk reduce allowance for doubtful accounts balance. Jadi balance-nya ada sebesar 20.430 dan corrected balance-nya 13.150,36. Jadi adjustment-nya itu ada sebesar 7.279. Itu if the student did not make the entry to record 3,700 right of earlier, the following would change in the problem. After the adjusting entry for 7,279.64 euro, an entry would have to be made to write off the 3,700. Jadi balance-nya ada 24.130 dan corrected balance-nya 16.850,36. Ini beda sama yang sebelumnya. Jadi adjustment-nya ada sebesar 7.279,64. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.